Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan 100 hadis populer yang mudah untuk dihafalkan. Dan hari ini insyaallah kita masuk di hadis ke-86. Insyaallah kita akan mengambil dua sekaligus pembahasan hadis 86 dan 87 insyaallah biidznillahi ta'ala. Karena hadis 86 ini cakupannya tidak terlalu luas, pembahasannya tidak terlalu panjang, dan kita akan ambil 86 dan 87 insyaallah biidznillahi ta'ala. Baik, boleh kita silahkan kita buka teman-teman, ibu-ibu, dibuka hadis ke-86. Boleh Ustazah Fikih dibantu untuk dibacakan matan dan terjemahannya. Hadis ke-86 Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddul nasi 'adaban yaumil qiyamati musawwiruna muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar makhluk hidup. Muttafaqun alaihi. Baik, terima kasih, jazakillahu khair. Teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita telah mendengar bersama tentang sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita harus meyakini betul dan sikap kita ketika mendengar apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita sebagai umatnya adalah sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Apa itu sami'na wa ata'na? Ya Allah, saya mendengar dan saya taat, gitu ya. Kalau sami'na wa asaina, ya Allah saya mendengar terus saya ngeles, ya, bermaksiat. Nah, itu dia. Ya, berarti sikap kita sebagai orang-orang beriman, sebagai umat Rasulullah SAW, ketika mendengar apapun yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka sikap kita adalah menerima. Ya, sepakat ya? Baik. Hari ini Rasulullah SAW bersabda tentang sebuah hadis yang berkaitan dengan hukum menggambar, ya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud? Sekali lagi, bahwa kalau disebutkan ibnu Mas'ud berarti artinya adalah hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi adaban, sesungguhnya manusia, asyaddan nas, yang paling keras adabnya, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kapan paling keras? Di akhirat nanti, indallah yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling keras adabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang yang membuat gambar, orang yang membuat lukisan, orang yang membuat patung. Nah, maka yuk kita belajar apa maksud hadis dari yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak serampangan ketika melihat sebuah fenomena, ya, di mana hari-hari ini banyak sekali
kita ya bermudah-mudahan untuk mengambil gambar dan mengupload di sosial media. Ya, kita belajar maksudnya seperti apa. Siapa saja manusia yang mendapatkan adab yang keras ini di hari kiamat. Yuk kita belajar. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, pertama, hadis ini disebutkan muttafaqun alaih. Berarti hadis ini sahih, derajatnya sahih. Sehingga kita sebagai umat Rasulullah SAW meyakini bahwa yang mengatakan orang-orang yang membuat gambar, membuat patung akan diadab oleh Allah di hari kiamat, maka ini sungguh akan terjadi. Karena sanadnya jelas sahih dari Rasulullah SAW. Mungkin pada hari ini banyak orang akan mengatakan, Ustazah, itu ada tetanggaku pelukis, tetanggaku pembuat patung, tapi malah hidupnya enak tuh Ustazah. Ya, rezekinya lancar misalnya gitu kan. Kadang kan kita melihat dari sebuah dohirnya ya. Tapi ingat bahwa adab itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tidak selamanya orang yang diberikan kelancaran rezeki, kemudahan hidup, walaupun dia bermaksiat itu adalah sebuah kebenaran. Karena bisa jadi orang yang bermaksiat kepada Allah dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah, ternyata itu adalah istidraj. Ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya mengatakan, loh kok dia bermaksiat sama Allah, dia pembuat patung, dia pembuat lukisan, tapi kok hidupnya enak. Ya, bukan itu standarnya. Ya. Dan adab itu akan Allah berikan kapan? Di akhirat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, yang perlu kita pahami betul bahwa hadis ini sahih derajatnya. Kemudian yang kedua, hadis ini ya berbicara tentang masalah dosa besar. Ya, dari mana korinahnya? Dari mana tanda bahwa ini adalah dosa besar? Dari kata azaban. Jadi kata ulama, kalau sesuatu itu kullu dzanbin rattaba alaihi la'nah au ghadab au nar au adabun syadid fahuwa minal kabair. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan kaidahnya, setiap dosa yang diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan laknat, ya la'anallah misalnya gitu ya, ataupun dengan kemurkaan, atau dengan neraka, atau dengan adab yang pedih, maka ketahuilah bahwa dosa tersebut termasuk bagian dari dosa besar. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nih, oh ya ada hadis nih, Allah melaknat, Rasulullah melaknat, berarti itu dosa besar. Oh ini ada hadis nih, bahwa barang siapa yang melakukan ini akan Allah masukkan ke dalam neraka misalnya. Di situ ya akan diancam oleh Allah dengan neraka. Maka ini adalah dosa besar. Sekali lagi, bahwa jikalau ada di dalam sebuah ayat Al-Quran atau hadis larangan disertai dengan laknat, disertai dengan kemurkaan Allah, disertai dengan adab syadid yang keras, disertai dengan neraka, dimasukkannya ke dalam neraka, maka ketahuilah dosa tersebut bagian dari dosa besar. Baik, sekarang kita bahas siapa al-musawwirun. Masuk nih ya. Siapa sih orang-orang yang kena adab yang keras ini? Mereka adalah al-musawwirun. Apa itu al-musawwirun? Orang-orang yang membuat patung, orang-orang yang melukis. Maksudnya bagaimana? Pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau hidup di kota Mekah, maka di antara mata pencaharian atau profesi yang dimiliki oleh orang-orang Mekah kala itu adalah memahat patung, ya. Dan patung tersebut nanti dijadikan berhala-berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Pernah dengar nggak kisahnya? Ya kan? Mereka akan menjadikan patung ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diperhatikan ibu-ibu, orang-orang musyrikin itu mereka tidak langsung menyembah berhala. Mereka tahu Allah itu satu, paham.
Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Mereka beriman bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Mereka percaya, ya. Tapi mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di zaman sekarang itu lebih parah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak meyakini bahwa Allah itu esa. Mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak, punya bapak, gitu nggak ya? Ya, atau Allah itu punya keturunan. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka mengesahkan Allah, tahu Allah itu satu, tahu. Ya, bahkan ketika mereka berada di tengah lautan dan mereka berada dalam sebuah kondisi yang sangat genting, maka yang diingat adalah Allah, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang disebut, bukan siapa-siapa, bukan Allah. Mereka paham, ya, harus kemana larinya kepada Allah. Tapi mereka belum disebut sebagai orang yang beriman karena mereka menjadikan patung-patung atau berhala yang ada di sekeliling Ka'bah sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi sekarang tahu bahwa orang-orang musyrikin ini tidak langsung menyembah berhala, tidak, tapi menjadikan berhala ini sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, baik. Nah, zaman dulu kala, ya, profesi membuat patung berhala itu adalah sebuah profesi yang mulia di mata mereka. Ya, jadi banyak orang mengukir, ya, patung yang dijadikan sebagai mendekatkan diri kepada Allah itu, ya, dan dijual. Atau yang selanjutnya banyak juga orang-orang yang zaman kita waktu kecil, ingat nggak ibu-ibu? Zaman waktu kecil kan pelukis-pelukis tuh loh. Atau zaman sekarang masih ada ya? Oh masih ya? Dilukis. Nah itu yang termasuk dalam al-musawwirun. Jadi ulama sepakat bahwa orang-orang yang melukis makhluk bernyawa, misalnya ibu datang terus tolong dong lukisin aku gitu kan. Masya Allah ya teman-teman. Kadang tuh ada yang saking pinternya pelukis sampai persis gitu loh. Persis mirip-mirip dengan orang yang bernyawanya. Nah, maka yang disepakati oleh para ulama, ya, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan adab yang sangat pedih adalah orang-orang yang membuat patung dan orang-orang yang melukis. Ini yang disepakati oleh para ulama. Mereka adalah orang-orang yang kelak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berprofesi membuat patung atau melukis, siapa yang dilukis? Manusia. Kalau yang dilukis itu pegunungan, yang dilukis itu gambar-gambar yang tidak bernyawa, mobil misalnya ya, yang dilukis itu adalah kebun, ya, itu boleh, silahkan. Tapi kalau profesi dia murni 100% melukis orang, maka kata para ulama hasilnya itu tidak boleh untuk dimakan. Ya kan itu sesuatu yang melanggar syariat, gitu ya. Jadi serem ya ibu-ibu. Ya kalau punya suami pelukis, pastikan ngelukisnya bukan ngelukis makhluk yang bernyawa, ya, tapi melukis sesuatu yang tidak bernyawa. Dan masya Allah ya di Yogyakarta itu ada sekolah apa namanya, sekolah ISI ya, sekolah seni Indonesia. Itu kan masya Allah ya, kalau kita lihat gambarnya tuh bagus-bagus gitu ya, masya Allah. Nah, tapi yang tidak boleh itu tadi melukis gambar yang bernyawa. Termasuk hewan-hewan juga sama. Ya, itu pun tidak boleh. Yang boleh adalah yang tidak bernyawa. Baik. Nah, kenapa orang-orang al-musawwirun yang tadi gambar patung ataupun melukis orang atau memahat jadi patung gitu ya, termasuk subhanallah ibu-ibu, zaman sekarang ada, pernah lihat nggak? Ini nih di dekat tempat kami nih ada nih di Berbah itu ada perempatan, itu ada gambar pahlawan nih. Ya, Kopral Samio. Ya benar-benar. Itu tuh kan persis ya, maksudnya mirip lah. Itu juga sama, masuk dalam kategori patung. Ya wallahu taala alam siapa yang membuatnya. Atau misalnya kalau di daerah sini nih, daerah Berbah juga tuh. Kalau pas lewat di tengah-tengah tuh ada mau masuk ke pedesaan tuh ada kayak gambar Semar ya Ustaz, ini tahu Semar. Itu sama masuk tuh. Masuk yang membuat seperti itu masuk ke kategori orang-orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya.
Jadi yang persis dengan makhluk yang bernyawa itu adalah sesuatu yang dilarang. Baik, kenapa mereka mendapatkan adab yang pedih? Yuk kita belajar bersama. Yang pertama, ibu-ibu, teman-teman, karena mereka membuat apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyerupai ciptaannya Allah. Allah sudah menciptakan manusia, mereka ikut-ikutan gitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang su'ul adab, sesuatu yang jelek adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Maha menciptakan, huwallahul khaliq al-bari al-musawwir, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Allah berfirman bahwa Allah lah yang menciptakan, al-khaliq, al-bari yang mengadakan, dan al-musawwir yang membentuk rupa. Nah, ini penting nih untuk kita ketahui. Jadi yang membentuk rupa itu adalah Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Maka barang siapa yang mengikuti apa yang Allah Azza wa Jalla telah lakukan, maka itu masuk dalam kategori Al-Musawwirin. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, kenapa adanya larangan keras membuat patung ataupun berhala, ya, atau tadi lukisan-lukisan? Karena itu menjadi sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman dulu kala, teman-teman, sebelum kaum musyrikin ini akhirnya menduakan Allah lewat berhala, mereka itu membuat berhala-berhala itu untuk mengenang jasa. Ya mungkin hampir mirip ya dengan yang sekarang. Jadi mengenang jasa orang-orang solih. Kalau sekarang kan mengenang jasa pahlawan. Kalau zaman dulu tuh mengenang jasa orang-orang solih. Di zamannya Nabi Nuh itu ada orang-orang solih. Maka setelah orang solih itu meninggal, dibuatlah patung-patung untuk mengenang jasanya. Tetapi setelah orang-orang berilmu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, yang ada adalah orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, maka lambat laun, akhirnya patung ini disembah. Jadi patung ini menjadi sarana untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun di Indonesia tidak disembah-sembah, tapi ya wallahu taala alam, mungkin ada akhirnya jadi melebih-lebihkan gitu loh. Oh, ini nih pahlawan tanpa tanda jasa misalnya gitu ya. Terus akhirnya jadi naudzubillah min dzalik ya, kalau sudah kebodohan merajalela bisa jadi patung yang awalnya tidak disembah jadi disembah. Baik, yang ketiga, teman-teman, kenapa orang-orang yang musawwirun yang membuat patung tersebut ya, membuat lukisan itu mendapatkan adab yang pedih? Karena yang ketiga adalah menimbulkan fitnah. Subhanallah. Ya tadi menimbulkan fitnah untuk anak cucu. Ya. Kalau pada zaman ayah ibunya, ya nenek moyangnya belum disembah, ya karena ada orang-orang berilmu di zamannya. Tapi kalau orang-orang berilmu sudah tiada, maka ini akan menjadi fitnah. Bahkan orang-orang yang membuat patung atau orang-orang yang melukis besok di akhirat akan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian buat. Apakah mereka mampu untuk menghidupkan? Tidak. Ya. Maka Allah paksa agar orang-orang yang membuat patung ini, membuat lukisan ini untuk menghidupkan apa yang telah dibuatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah murka kepadanya. Allah enggak suka. Allah menghinakan dia di hadapan seluruh makhluknya. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu ibu-ibu, di antara doa kita ya, doa kita adalah doa minta agar Allah tidak hinakan kita pada hari kiamat. Apa doanya? Wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, la tukhzina. Ya Allah, jangan hinakan kami. Kapan itu? Pada hari kiamat. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Ini doanya para nabi. Ya, wala tukhzina yaumal qiyamah. Saya lupa nabi siapa, tapi ini doanya nabi. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya. Kalau kita dihina-hina di dunia aja nggak suka, ya, direndahkan di dunia aja nggak suka, bagaimana direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka kita perlu berdoa kepada Allah agar tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik. Berarti ulama sepakat bahwa ya, para pelukis gambar yang bernyawa ataupun yang membuat patung, maka ini akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya, sepakatnya itu. Masih diperselisihkan, ini biar kita lebih bijak. Masih diperselisihkan untuk masalah fotografi zaman sekarang.
apakah semua orang yang mengambil foto atau mengambil video itu masuk dalam kategori musawirin atau tidak? Ya, sekarang boleh angkat tangan deh. Yang nggak pernah moto orang, boleh angkat tangan. Ada nggak? Yang nggak pernah hidupnya ya moto orang, moto sendiri atau moto orang? Kayaknya nggak ada ya. Berarti semua pernah ya? Sepakat ya? Kenapa? Oh dulu iya. Oh berarti alhamdulillah ada kemajuan. Kemajuan lebih dekat sama Allah. Enggak ngaplon, moto aja dulu, moto jepret gitu. Pernah kan ibu-ibu? Moto. Hampir semua kita pernah. Ya, entah itu moto anak kita lagi bayi gitu, jepret gitu ya. Kalau zaman dulu inget nggak Bu? Foto-foto itu nanti ada kan orang zaman dulu tuh Masya Allah ya. Dari anaknya bayi jebrol sampai dinding tuh penuh, sampai anaknya wisuda. Ya sampai anaknya nikah. Ya. Itu dinding penuh gitu ya Bu ya. Nah itu kiranya saya mau tanya ya, itu biasanya untuk apa Bu? Hah? Oh kenang-kenangan. Oh kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan kan bisa ya, misalnya ditaruh di kardus, nanti kalau mau dilihat dikeluarkan lagi repot gitu ya Bu ya, atau gimana? Coba saya pengen tahu orang-orang zaman dahulu. Mungkin ada orang zaman dahulu kala. Ibu mungkin yang pakai kerudung oranye, boleh. Ini ketawa-tawanya kayaknya dari tadi ketawa terus Ibu. Kenapa tuh Bu biasanya Bu? Oh main ngertos, niki anak kulo gitu. Masya Allah. Jadi dipajang gitu ya Bu ya. Masya Allah, Masya Allah. Saat niki masih dipajang apa mboten Bu? Sama mboten? Lah kemanain tuh foto-fotonya? Hah? Udah nggak ada. Nanti kalau kangen gimana? Kalau kangen, Masya Allah. Lihat gimana Masya Allah ya, seseorang yang Allah sudah berikan ilmu. Masya Allah, Masya Allahumma barik. Semoga Allah menjaga ibu dan semoga Allah salikan anak keturunan ibu. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita bahas lagi masalah fotografi. Jadi begini kata para ulama ya. Fotografi modern itu apakah termasuk gambar yang dilarang atau tidak? Maka para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan fotografi itu bukan menggambar, tetapi menangkap bayangan yang sudah Allah ciptakan. Jadi bukan gambar. Kalau melukis kan otomatis dia gambar ya, menyerupai gitu ya. Tapi kalau fotografi itu thread gitu, nangkep gitu ya. Maka ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mutlak tidak boleh, ya, ada yang membolehkan. Yang membolehkan ini seperti Syekh Utsaimin, itu beliau lebih kepada foto itu, kata Syekh Utsaimin boleh untuk sesuatu yang memang dibutuhkan. Kalau Syekh Utsaimin mengambil pendapat itu. Misalnya apa? Foto paspor. Kan kalau misalnya kita bikin paspor ya, terus nggak ada fotonya, kan nggak bisa masuk imigrasi. Ya, zaman sekarang kalau nggak ada fotonya gimana mau masuk imigrasi gitu kan? Ya, foto paspor atau foto KTP. Nah, ada ibu-ibu yang KTP-nya tanpa foto? Kayaknya nggak ada ya, semua ada fotonya. Atau ijazah. Ya. Kalau lihat ijazah kita fotonya unyu-unyu gitu ya. Pernah nggak Bu dapat dokumentasi waktu foto SD? Kira-kira sama nggak dengan sekarang? Beda banget ya. Beda katanya ya. Nah, foto ijazah itu Syekh Utsaimin masih membolehkan. Atau foto buku nikah. Buku nikah, ya mungkin nanti pernah nggak ibu-ibu duduk bareng sama suami gitu, terus tiba-tiba ngeluarin buku nikah. Beb dulu kok ini ya apa namanya lebih ganteng dari sekarang ya gitu ya. Nanti oh iya mami juga sama gitu ya, kok ternyata lebih ayu daripada sekarang ya, Masya Allah. Nanti ketawa bareng gitu ya, Masya Allah. Nah itu buku nikah, itu kata Syekh Utsaimin boleh. KTP ya, kartu identitas, itu boleh ya. Atau bahkan ya ibu-ibu, para ulama yang membolehkan foto untuk yang resmi ini juga saya pernah membaca bahwa diperbolehkan juga foto yang diambil dengan syarat tidak dipajang. Ya misalnya dalam HP gitu ya. Kenapa? Karena kalau foto itu sudah dipajang di tembok-tembok rumah, maka itu yang menyebabkan malaikat nggak mau masuk. Bahkan yang lebih ngeri lagi, saya pernah mendengar sebuah kisah nyata dari seorang ibu yang beliau punya anaknya itu sudah tahu bahwa pajang foto itu nggak boleh.
Anaknya kalau pulang ke rumah itu foto yang dipajang di tembok tuh diturunkan gitu ya. Nanti anaknya pulang balik ke tempat kuliah sama ibunya dipajang lagi. Sampai akhirnya Allah sadarkan ibu ini suatu malam bangun ya, ada foto ibu itu sama suaminya dan ada lukisan ya. Subhanallah, ibu itu bercerita bahwa subhanallah ketika beliau bangun, nggak usah takut ya, ketika beliau bangun kemudian beliau mau sholat tahajud, beliau lihat lukisan beliau dengan suaminya itu berkedip-kedip matanya. Berarti ini menunjukkan bahwa lukisan atau foto yang dipajang di tembok-tembok itu menjadi sarana syaitan untuk masuk. Ya. Maka dari itu kalau misalnya ada orang kesurupan atau ada orang mau diruqyah, biasanya peruqyah meminta untuk menurunkan semua foto-foto atau lukisan-lukisan yang ditempel di tembok-tembok. Kenapa? Karena menjadi tempat pelariannya setan itu. Ya. Dan ibu itu bercerita kepada saya, alhamdulillah ustazah, sejak ada kedipan mata saya gitu ya di lukisan itu, udah saya takut katanya. Udah akhirnya apa? Dilepasin semua tuh. Berarti Allah kasih hidayahnya caranya begitu. Ya. Anaknya yang nurunin nggak mempan. Ya. Dipajang lagi. Ya subhanallah. Tapi Allah memberikan petunjuk lewat seperti itu. Subhanallah. Ya. Mungkin ada yang senasib. Ya, ada, masya Allah. Ya, alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya, jadi kita tidak diperbolehkan ibu-ibu memajang foto, memajang lukisan-lukisan karena itu tempat bersarangnya syaitan dan juga menjadi sarana malaikat tidak masuk ke rumah kita. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah video. Video yang sekarang kan banyak tuh video-video. Maka saya mengambil pendapat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau adalah ulama kontemporer di zaman sekarang. Beliau membolehkan video untuk diambil kalau ada maslahatnya, kalau ada kebermanfaatannya. Ya, kata Syekh Sulaiman, kalau seumpama misalnya ada orang mau berdakwah, terus diambil videonya, terutama laki-laki, ya maka itu potongan video itu boleh disebarkan. Ya, namun ibu-ibu, ya untuk kaum wanita hendaklah tidak menyebarkan potongan video. Karena apa? Karena itu akan menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Ya, jadi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membolehkan ya potongan-potongan video yang untuk berdakwah itu boleh di-share dan boleh diambil. Yaitu yang dibolehkan oleh beliau. Apakah ada kelompok yang tidak memperbolehkan baik foto maupun video? Ada. Saya pernah ketemu sama seseorang yang beliau berada di sebuah yayasan, ya, di mana kata beliau di yayasan saya itu tidak ada yang namanya pengajian tuh di syuting, nggak ada, ya, nggak ada juga di foto, tidak ada katanya gitu. Oh, ada juga zaman sekarang yang begitu, ya. Ya monggo silakan ibu-ibu mau ambil yang mana, pendapat yang mana silakan. Ya, jadi memang dalam masalah kasus video, ya kasus foto zaman sekarang itu menjadi ijtihadiyah, menjadi sebuah pendapat yang banyak perbedaan pendapat di dalamnya. Gitu ya ibu-ibu, yang jelas ya foto yang mau kita ambil itu kalau mau ambil maka hati-hati apakah ada maslahat atau tidak. Dan sekarang di Saudi Arabia di kota Mekah dan Madinah itu ada undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah setempat bahwa adanya larangan keras mengambil foto orang lain tanpa seizin darinya. Ada orang Indonesia kemarin ketangkep. Pernah dengar beritanya? Ibu-ibu itu ya. Ketangkep gara-gara apa? Ngambil foto madam. Foto orang Saudi, perempuan Saudi tanpa izin darinya. Ya langsung diproses di kepolisian. Ya. Maka dari itu hati-hati ibu-ibu. Kalau kita mau mengambil foto ataupun video tanpa seizin dari yang difoto gitu atau yang di video. Dan ini sudah ada hukum resminya. Ya, jadi kalau mau umroh, ya semoga Allah mudahkan kita semua untuk balik lagi ke sana. Yang belum pernah umroh semoga Allah mudahkan untuk umroh. Ya, yang belum pernah haji semoga Allah mudahkan untuk haji. Maka jangan asal jepret-jepret. Ya anak orang hidungnya mancung dijepret. Ya ibunya nggak terima gitu ya. Ya ustazah, ya bagus sekali anaknya jepret gitu ya. Terus ada orang cantik gitu ya. Mau ditunjukin ke siapa gitu terus jepret lagi, ya itu sekarang udah nggak boleh. Ya mungkin kalau zaman dulu jepret nggak muskilah, nggak masalah. Zaman sekarang sudah ada undang-undang berlaku, hati-hati.
Baik. Berarti kesimpulannya ibu-ibu, yang menjadi kesepakatan ulama mendapatkan adab yang pedih adalah orang-orang yang melukis makhluk yang bernyawa dan yang membuat patung. Ya, ini yang menjadi kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.